bahasanya itu ya. Tolong dampingi Mas Anies Baswedan. Waktu itu belum sama Caimin? Belum. Oke, silakan terus. Bro, agak berat. Berulang kali disampaikan. Gandoli omonganku. Tolong pegang kata-kata saya. Ibu minta kamu harus bersama Mas Anies Baswedan. Nah, proses itu kami mencoba bersosialisasi, bro. Bersosialisasi dengan wilayah-wilayah. Karena kita tahu Jawa Tengah cukup berat. Jawa Timur cukup berat. Ini awal sosialisasi kami ya. Penolakan. Terus itu kami lakukan sosialisasi. Tidak sampai ini yang saya sampaikan ya, bahwa apa yang dikatakan ibu itu adalah bagian dari proses menuju kebaikan di ujung. Inilah bagaimana tangan Tuhan bekerja membuka mata kami dalam waktu sebulan terakhir ini ya. Bro, kejadian apa yang akan bro bikin yang kira-kira menggemparkan itu? Lalu pokoknya bercerita lah banyak. Kenapa kemudian tiba-tiba pilihannya pada sosok ini, kan begitu? Iya, kami merasa bahwa jujur saja organisasi ini harus dibawa pada pola perjuangan yang memang dikehendaki oleh para pendirinya. Kami ingin bersungguh-sungguh berusaha membawa agar bermanfaat untuk banyak orang. Memang saya harus akui bahwa pengurusan di 34 provinsi itu beragam ya. Akan banyak diskusi, akan banyak debat, akan banyak penolakan dan seterusnya. Tapi saya pastikan bahwa selama memimpin organisasi ini kami melakukan pendekatan dari hati ke hati. Dan kalau boleh jujur di sini aja saya sampaikan. Sebenarnya ini permintaan ibu saya. Permintaan ibu. Sorry, maaf. Kalau boleh tahu ibu namanya siapa? Awana Sifa. Siapa? Awana Sifa. Awana Sifa. Awana Sifa ya. Bu Awana atau Bu Sifa atau Bu Ibu Ana, Bang. Bu Ana ya. Jadi permintaan Bu Ana apa? Beliau manggil saya Ruri. Ruri ibu udah tua. Sorry, maaf. Berapa tahun usianya? 79. 79. Alhamdulillah bro, masih bisa. Maksudnya usia sudah itu dewa luar biasa. Kurang lebih setahun yang lalu ayah kami Innalillahi wa inna ilaihi raji'un berpulang. Dan saya memang tidak pernah bisa menolak kalau ibu yang minta. Jadi waktu itu saya ditanya, siapa calon presiden? Ini sudah terjadi kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu. Agak tetap digedein volumenya, jangan mengecil bro. Nanti nggak ketemu. 3 bulan yang lalu. Ruri, siapa calon presiden yang akan didukung? Saya tidak tahu ibu. Sepertinya saya tidak memberikan dukungan karena sama saja. Memberikan dukungan kepada siapapun pada akhirnya kita tetap berdarah-darah juga di lapangan. Kata ibu, gandoli omonganku, ikuti ucapanku. Tolong dampingi Mas Anies Baswedan. Bahasanya itu ya. Tolong dampingi Mas Anies Baswedan. Waktu itu belum sama Caimin. Belum. Silakan terus.
Bu, agak berat. Berulang kali disampaikan. Gandoli omonganku. Tolong pegang kata-kata saya. Ibu minta kamu harus bersama Mas Anies Baswedan. Jangan berbisik, bro. Enggak, karena ini memang ini memang dari hati beliau ya. Bukan, saya khawatir. Saya khawatir ininya nggak kedengeran, nanti nggak terekam dengan baik. Iya. Oke. Jadi intinya berpegang pada Mas Anies Baswedan. Oke. Walaupun tidak masuk akal dalam hati kami, karena dari hasil survei, dari hitungan apapun lah, tidak memungkinkan. Bahkan saya pernah sampaikan argumentasi ke ibu, ya. Waktu Pak Anies jadi gubernur, Bu, saya vaksin semua pasarnya saja, beliau nggak mau datang, Bu. Sudah terus berulang kali sampaikan. Jadi vaksin semua pasar nggak datang juga? Nggak datang saya undang. Ini waktu beliau jadi gubernur. Ya kita tahu lah. Mungkin kesibukan dan lain sebagainya. Tapi itu saya singkirkan. Ini alasan saya ingin agar menolak. Ibu saya. Alasan saya menolak. Agar ibu saya gak terus memaksa. Pada bulan lalu ini terakhir. Biasanya kalau sudah 3 kali itu sudah perintah ya. Dan itu tidak boleh dibuang. Perintah itu tidak boleh tidak didengarkan. Saya zalim kalau ibu saya tinggal satu-satunya. Ya, kita bisa tahu keringatnya kita nggak akan bisa balas. Darahnya mengalir untuk kita juga kita nggak bisa balas. Maka saya sampaikan ke ibu-ibu, insya Allah, jika Tuhan berkehendak, jika Allah berkehendak, saya bersama seluruh kekuatan yang saya miliki akan sami'na wa ata'na dengan apa yang ibu inginkan, apa yang ibu harapkan. Nah, proses itu kami mencoba bersosialisasi, bro, bersosialisasi dengan wilayah-wilayah, karena kita tahu Jawa Tengah cukup berat, Jawa Timur cukup berat. Ini awal sosialisasi kami ya, penolakan. Terus itu kami lakukan sosialisasi. Tidak sampai ini yang saya sampaikan ya, bahwa apa yang dikatakan ibu itu adalah bagian dari proses menuju kebaikan di ujung. Dan akhirnya kami menyepakati Mas Anies sebagai calon presiden dan Caimin sebagai wakil presiden. Ini fakta yang cukup berat sebenarnya, karena bukan tanpa resiko pilihan ini. Bukan tanpa resiko. Macam-macam lah. Kami sudah mendengarkan, melibatkan semua pihak, dan ini bukan tanpa risiko. Tetapi ini pilihan yang harus saya ambil. Ini ketetapan yang harus saya jalankan. Dan apapun risikonya, saya akan perjuangkan habis-habisan. Sorry. Pastinya peserta kan itu sudah tahu semua arah ini kan? Jadi kira-kira 1.000 orang itu 1.000 orang itu dari berapa provinsi? Kami memang jadi gini, di Rapimnas yang memutuskan hal strategis, itu harus melibatkan DPD kabupaten kota. Jadi semua DPD kabupaten kota? Enggak semua, 50% per satu. 50%. Harus mayoritas ya? Mayoritas. Jadi kita ambil Jawa saja. Ambil Jawa. Memang konsolidasinya cukup lama, ini tidak cepat ya. Bukan ujuk-ujuk ya? Bukan ujuk-ujuk. Dan proses ini sudah sejak ibu perintah terakhir itu kami langsung dan ini Jawa ya? Semuanya Jawa. Jawa berarti tapi 50% plus 1 ya? 50% plus 1. Tetapi memang katakanlah DPD 204 yang dimungkinkan hadir ya. Itu ditambah dengan pedagang, perwakilan pedagangnya. Mungkin dari Banten sudah konfirmasi hadir sekitar 70 orang. Terus dari Jawa Barat konfirmasi mungkin lebih dari 100-200 orang. DKI Jakarta 200 atau 300 orang dan seterusnya. Ini kan kalau pilihan terhadap Anies itu subjektif sekali kalau cuma bilang ibu doang kan. Tapi kan harus ada pilihan yang sifatnya objektif. Kenapa tiba-tiba
Anies. Tadi dikatakan surveinya sudah nomor 3. Titiknya perubahan. Kami sudah jengah dengan kondisi yang sama. Bisa bayangkan harga pangan hari ini, harga beras tertinggi dalam sejarah kita. Harga beras. Berapa bro? 13 sampai 15 ribu. Dulu harga beras 7 ribu, 8 ribu. Beberapa tahun lalu masih 8 ribu. Setahun yang lalu masih 8 ribu. Sekarang harga beras hari ini 13 tertinggi dalam sejarah. Keren sekali ya. Bawang putih kita 9. Saya ingin ketika harga beras tinggi, Anies ngomong tata niaga beras harus diperbaiki. Ada catatan nanti di Rapimnas itu akan ada catatan. Termasuk Ganjar bilang jangan makan beras dulu. Yang lain juga. Ini masalah, ini persoalan ini. Nah, inilah bagaimana tangan Tuhan bekerja membuka mata kami dalam waktu sebulan terakhir ini ya. Termasuk Pak Prabowo memutuskan Mas Gibran yang masih bocil. Saya nggak bilang begitulah. Itu Bang Refli yang bilang. Artinya masih wali kota, masih mempunyai kewajiban untuk meneruskan amanah yang diberikan rakyat di kota Solo. Di Solo ya, Yang kedua Pak Ganjar yang kita banyak mulai sejak persoalan pasar Klewer kita juga komunikasi dengan Pak Ganjar. Persoalan pasar Johar kita komunikasi sama Pak Ganjar. Artinya memang pilihan ini bukan tanpa alasan, tidak hanya Ibu. Walaupun jujur di awal itu yang kami sebut 3 bulan yang lalu itu memang agak sulit. Tetapi perlahan Tuhan bekerja untuk membukakan kami. Bagaimana pilihan ini adalah pilihan terbaik menurut kami. Intinya perubahan. Bagaimana merubah pangan kita, pengelolaan pasar kita, perlindungan pasar kami. Kami itu punya cita-cita. Bang Refli, kita punya cita-cita bagaimana pedagang pasar punya undang-undang perlindungan pasar tradisional. Tembakau punya, petani punya. Kita pedagang ini sudah lama-lama mati. Daya beli menurun hingga 50%. Pedagang sulit. Padahal itu mahal. Tradisional itu tempat bersosialisasi ya. Sangat. Manusia antar manusia yang berinteraksi, bukan manusia dan mesin. Sangat. Bukan manusia dengan mesin. Bagaimana dulu ya, zaman saya ini ibu saya mau undang nikah itu tidak perlu pakai undangan, cukup di pasar saja. Ayo nanti ya begitu. Begitu hebatnya pasar tradisional digunakan untuk segala hal, sosialisasi segala hal. Maka ini juga tantangan berat kita untuk memenangkan pilihan yang sudah kita tetapkan. Luar biasa. Jadi pedagang pasar ini tidak hanya deklarasi, tapi juga mau terhadap pasangan Amin. Kita harus ada komitmen ya. Salah satu komitmennya adalah mendorong pembuatan undang-undang perlindungan pasar tradisional, memperkuat pengelolaan pasar tradisional, menjaga pasar tradisional, melibatkan pedagang dalam proses revitalisasi relokasi yang itu nanti ditetapkan dalam perpres minimal agar pedagang itu punya jaminan bahwa dirinya berdagang aman gitu. Termasuk bagaimana pangan ini yang paling penting Mbak Refli. Pangan kita sedang dalam kondisi yang sangat berat saat ini. Pemerintahan sekarang lebih banyak bermain tambang tetapi tidak memperkuat produksi pangannya. Padahal ini perut kita. Saya sampaikan tadi beras kita impor sekarang 2 juta lebih impor. Berapa? Jagung 2 juta lebih. 2 juta lebih. Ton impor. 2 juta ton. Jagung kita impor. Daging kerbau kita impor. Kedelai kita impor. Bawang putih yang kita makan itu 99% bahkan 100% impor dari Cina. Gitu ya? Iya. Jangan-jangan sudah sama toplesnya itu. Ini fakta. Ngeri juga kita kalau sama toples ya. Nanti dicampur-campurnya macam-macam. Ini fakta. Bahwa kita harus berdiri di kaki sendiri dalam urusan pangan. Tidak ada pilihan. Maka Anies, Caimin, figur perubahan yang sekarang muncul itu harus menjadi tempat bernaung kita untuk menjadi sandaran kami dalam poin-poin yang tadi saya sebutkan. Luar biasa ya. Tetapi kan tentu sebagai balasannya atas komitmen Anies misalnya nanti berarti
ada upaya juga untuk memenangkan ya. Jadi tidak pasif ya. Otomatis. Kami nggak mau menjual kertas cek kosong kepada kita termasuk di RH kita. Iya. Saya mau diundang walaupun sudah lelah sekali di RH dalam rangka itu. Kami ingin juga menyampaikan, wahai seluruh saudara-saudaraku di pedagang pasar di seluruh Indonesia, ini saatnya kita berubah. Ini saatnya kita menentukan pilihan. Mari bergerak. Tidak hanya pengurus DPP yang bergerak, tidak hanya pengurus DPW yang bergerak, tidak hanya pengurus DPD yang bergerak, tidak hanya ketua-ketua pasar yang bergerak, ketua-ketua kelompok yang bergerak, tapi kami minta kepada pedagang untuk masa depan kita, untuk pangan kita yang lebih baik. Komitmen ini sudah terbangun dengan Anies dan Caimin. Maka kami minta kepada pedagang, sampaikan informasi ini kepada pembeli. Sampaikan informasi ini kepada keluarga kalian, kepada sanak saudara kalian. Kalau kepingin perubahan, yang tidak bisa makan, bisa makan. Yang takut akan keadaan, tidak lagi takut dengan keadaan. Yang harga bahan pangan terus naik, tidak lagi naik, bahkan bisa menurun, bisa subsidi oleh pemerintah, maka pilihlah Anies Baswedan. Oke.